Oke, baiklah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf harus pakai HP karena tadi di ruangan laptopnya jadi tidak enak, makanya keluar. Ada acara juga di Aston gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa PPG ini adalah lanjutan dari S1 ya untuk jadi profesi. Sebelumnya saya atas nama PD1 ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Ketua PPG, Prof. Makrin, teman-teman dari Uniba, teman-teman dari Unmul, FKIP Unmul sebagai instruktur maupun dosen di PPG. Alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan kepercayaan dari pusat untuk melaksanakan PPG lagi yang gelombang kedua, Bu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kepercayaan ini mudah-mudahan akan kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Untuk selanjutnya mungkin kita sebagai dosen dan maupun sebagai pengelola terlebih dahulu ya mengharapkan kepada Bapak-Bapak Ibu supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Lebih dahulu saya juga mengucapkan titip salam Pak Dekan karena beliau lagi di luar kota ya. Beliau tidak bisa menghadiri mungkin di bandara karena mau pulang hari ini. Informasi dari beliau. Mudah-mudahan beliau titip pesan supaya kita melaksanakan kegiatan PPG ini dengan sebaik-baik mungkin sehingga kepercayaan ini akan berjalan dengan baik sampai sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pusat maupun oleh profesi pendidikan guru di FKIP. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pimpinan fakultas, atas nama bidang akademik mengucapkan terima kasih kepada Prof. Makrin sebagai Ketua PPG yang sudah melaksanakan PPG selama ini. Alhamdulillah dapat pujian dari pusat. Kemarin saya ngobrol di ibu siapa yang di Puri kemarin waktu di Sium. Mudah-mudahan kepercayaan ini akan terus dilaksanakan sehingga PPG ini akan berjalan terus. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saja yang saya sampaikan dan perlu selanjutnya mungkin Prof. Makrin yang akan melaksanakan dan memberikan arahan untuk menyamakan persepsi supaya pelaksanaan ini baik dari Unitas Mula Warman maupun Uniba akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak WD1 Prof. Jainil atas kesempatannya dan kesediaannya untuk memberikan arahan serta telah membuka pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, saya ulangi, yang saya hormati Bapak WD1 ya, Pak Prof. Jainil, kemudian ada Pak WD2 Prof. Nur Hadi, ada tadi ya? Prof. Nur Hadi, kemudian ada Ketua Senat ya, Pak Dr. Darman ya. Kalau mudahan tidak salah lihat tadi ya. Halo, ada Pak Darman ya? Halo. Ya, Bos, ya. Oke, baik ya. Dan dosen, sebentar, ada ketua jurusan, ada Kaprodi ya, dan Bapak Ibu dosen ya, baik yang di FKIP Universitas Mula Warman dan yang dari Universitas Balikpapan. Mungkin saya perlu menyampaikan dulu kenapa hari ini kita ada kedatangan tamu yang sangat kita hormati, rekan-rekan dosen dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Balikpapan ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampai ke aktivitas yang inti dari pertemuan Zoom kita hari ini, maka saya akan menyampaikan bahwa
Kenapa ada Universitas Balikpapan di sini? Karena salah satu persyaratan Universitas Balikpapan untuk bisa menjadi pengajar sehingga bisa memiliki NRP ya, untuk juga berpartisipasi dalam kegiatan UKPPG, itu ternyata tidak serta-merta harus langsung bisa menjadi pengajar dengan langsung bisa menjadi penguji UKPPG. Nah, itu membutuhkan persyaratan antara lain pengalaman ya. Pengalaman paling tidak sudah pernah mendampingi ya pembelajaran PPG gitu ya. Nah, sehingga pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu dosen prodi matematika karena kebetulan di Universitas Balikpapan melalui program revitalisasi kemarin itu berhasil disetujui oleh Direktorat Kelembagaan ya untuk mengenangani program studi pendidikan profesi guru dengan bidang matematika. Mudah-mudahan betul ya teman-teman dari Balikpapan ya. Halo? Ya Bu, benar Prof. Ya, Benar. baik ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ternyata tidak serta-merta bisa menjadi pengajar, tetapi masih membutuhkan pengalaman sehingga apa yang terjadi hari ini mudah-mudahan bisa dijadikan pengalaman ya untuk menjadi persyaratan ya untuk melakukan pendaftaran di SIM PKB ya. SIM PKB sehingga Bapak Ibu sudah memenuhi unsur persyaratan untuk menjadi dosen di prodi PPG ya di Uniba Balikpapan dan bisa bekerja sama dengan kami di Universitas Mula Warman. Nah, rencananya mungkin nanti Bapak Ibu secara proaktif nanti masuk di pembelajaran ya, walaupun belum melakukan pembimbingan, tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah melihat ya bagaimana cara dosen-dosen di tempat kami melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa sehingga itu bisa dijadikan pembelajaran di PPG di FKIP Universitas Mula Warman sehingga itu bisa dijadikan pengalaman Bapak Ibu untuk mendaftar di SIM PKB ya sebagai pengajar maupun penguji ya di UKM PPG mahasiswa pendidikan profesi guru ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu terkait kehadiran dari teman-teman kita dosen-dosen yang berada di Universitas Balikpapan ya. Terutama ini adalah prodi matematika ya. Kemarin kan ada 2 prodi ya mestinya ya. 4 Halo? Prof. 3 Prof. 3 ya, tetapi baru yang disetujui baru prodi matematika ya. Berarti masih yang lain masih menunggu ya prosesnya. Iya Prof, ya Prof. Baik, semoga cepat berhasil gitu ya Pak Firman. Baik, terima kasih. Nah itu yang bisa saya sampaikan sehingga tidak bertanya-tanya kenapa ada Universitas Balikpapan di sini ya untuk dosen-dosen atau pimpinan yang ada di FKIP Universitas Mula Warman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan kehadiran Universitas Balikpapan. Dan selanjutnya ini mungkin mumpung masih ada Pak WD1 bahwa ada agenda selanjutnya itu adalah kami dari Prodi PPG sangat mengharapkan kolaborasi ya, kinerja kerjasama yang baik dari Kaprodi ya. Terutama misalnya baik kaprodi yang berada di Gunung Kluak maupun kaprodi yang berada di Banggris ya. Nah ini terutama terkait dengan ruangan perkuliahan ya. Makanya kaprodi itu menjadi pengajar ya di prodi PPG ini dengan harapan Bapak Ibu kaprodi yang mengetahui pada saat kapan, jam mana, hari mana ruangan itu kosong ya, sehingga mohon maaf sekali kami merepotkan Bapak Ibu bisa menyampaikan ke admin, boleh melalui Mbak Rita, misalnya di Gunung Kluak misalnya untuk pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan fisika itu ruangannya yang kosong tuh di mana gitu ya, pada hari apa dengan jam-jam berapa, karena itu akan digunakan oleh mahasiswa PPG ya, calon guru, sekarang namanya kan calon guru bukan lagi prajabatan ya, dengan
munculnya kebijakan transformasi PPG, maka istilah guru dalam jabatan itu menjadi tidak ada lagi, muncul istilah guru tertentu. Ya, kemudian untuk prajabatan istilahnya sekarang adalah calon guru. Ya, nah untuk ini, sehingga kami sangat mengharapkan koordinasi yang baik ya antara Kaprodi dengan kami ya, karena pada prinsipnya juga dosen-dosen itu juga berasal dari prodi masing-masing ya. Jadi ini nanti saya melihat ada, ini sudah ada ya Pak Kaprodi, saya lihat ada semuanya ya. Nah mohon jika nanti ada dosen ya yang membutuhkan ruangan misalnya, nah boleh disampaikan kepada pengelola PPG ya, dan pengelola PPG akan menjadwalkan ya, makanya dari sini akan ada jadwal ya. Nah tetapi nanti menunggu kesiapan ruangan ya yang akan disampaikan oleh kaprodi kepada kami gitu ya. Jadi karena diprioritaskan dulu S1 gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena program studi PPG itu ada aturan dalam perkuliahan ya. Memang perkuliahannya hybrid ya, tetap ya, berarti kalau hybrid kan ada online dan ada offline ya. Berarti ada online dengan ada tatap muka. Nah, tatap muka itu minimal 60% ya. Minimal 60%. Itu tatap mukanya. Nah, namun biasanya mahasiswa PPG itu satu kali pertemuan itu bisa 2 kali tatap muka gitu. Kalau dia panjang gitu ya, kadang misalnya kan kadang kuliahnya dari jam 8 sampai jam 12. Berarti sudah itu termasuk dalam 2 kali tatap muka gitu ya. Nah, jadi saya ulangi, jadi 60% dari 16 kali pertemuan gitu ya. Oh, sorry. 16 kali pertemuan atau berapa kali ya? Itu sudah termasuk kuis ya Rita ya, 16 kali pertemuan ya? Iya, kalau Halo? 16 itu udah termasuk UAS dan Kuis kuis. ya. Ya. Berarti 14. Berarti 14 tarik 60 dari 14 berarti berapa? 6 kali 1, 6 kali 4, 24. Berarti 8 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Itu dilakukan secara luring ya. Namun kalau pertemuannya misalnya 2 jam, misalnya jam 8 sampai jam 12, berarti itu sudah masuk 2 kali pertemuan dalam 1 kali tatap muka. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk yang baru saya sampaikan ya, bisa ya Kaprodi menanggapi dulu. Halo, Bapak Ibu Kaprodi. Halo, mumpung ada Pak WD2 dengan WD1 ya. Halo, saya mohon misalnya dari Pak Zainuddin ya, matematika. Ya, Bagaimana ya, Prof. tanggapannya Pak? Ya, Ya, Prof. Untuk ya. ruangan, Ya. kami ruangan 07 itu kemarin udah dilepas, tapi ada satu hari, kebetulan kan kita di PPG ini juga tidak tiap hari masuk, Ya. ada Ya. kadang 1 minggu di sini, 2 minggu di sekolah Lapangan, atau sebaliknya. sekolah. Jadi Ya. kebetulan juga saya ngajar, jadi biasanya anak-anak itu kalau mau pakai nanya, Pak apakah ruang 07 minggu ini dipakai? Saya kalau lihat jadwalnya anak PPG itu masih di sekolah, saya bolehkan. Tapi pada dasarnya dengan Mbak Rita saya selalu memberikan jadwal kami yang tertulis di perkuliahan reguler. Ya, nanti saya lanjutkan lagi Mbak Rita, saya lihat lagi, nanti saya berikan lagi sore ini, apa siang ini ya. Baik, Pak. Ya, itu untuk 07 Prof. Ya. Ya, sementara itu dulu Prof. Baik, terima kasih Ya. konfirmasinya Bapak Kaprodi dari Prodi Matematika ya, bidang studi matematika. Kemudian siapa lagi ya dari Gunung Keluak nih, siapa lagi ya yang ada nih? Ibu Masita ya? Halo, Bu Masita? Halo. Iya Bu, Ya, Assalamualaikum. bagaimana? Selamat. Ya. Untuk ruangan perkuliahan di di pendidikan biologi itu hanya ada kosong di hari Senin jam 13, cuma 2 jam, cuma sampai 14.40 Bu. Selebihnya banyak terpakai karena sudah ada dipinjam sama PAUD waktu itu yang jam kosongnya.
Ya, Gitu, baik. Bu. Tidak apa-apa. Yang Sementara penting gini. ada konfirmasi itu ya, Bu Baik, Bu. Prodi ya. Jadi nanti tolong disampaikan Iya. ke Mbak Rita ya, supaya nanti Iya. ada cadangan ruangan gitu. Kalau misalnya lebih banyak gitu loh cadangan ruangan yang Iya. akan digunakan gitu ya. Baik, terima Baik, Bu. kasih. Ya, tolong nanti Bu. disampaikan ke Mbak Rita. Baik. Kemudian kimia ya. Siapa kimia ya? Kaprodi kimia. Halo. Pintaka, Bu Dr. Pintaka. Oh iya. Ibu Pintaka ya. Halo, Bu Pintaka. Halo. Halo. Ada? Bu Pintaka ada ya? Ada, Prof. Ada. Hadir, Prof. Baik, baik. Sorry. Silakan Bu Pintaka. Ya, Prof, apakah boleh diulang, Prof? Jadi dalam pelaksanaan perkuliahan PPG ini kan ada yang kuliahnya secara luring ya. Jadi membutuhkan koordinasi ya terkait ruangan dengan prodi, baik yang ada di Gunung Kluak maupun yang ada di Banggris ya. Nah, sehingga sangat membutuhkan kerjasama ya. Kami butuh informasi. Nanti kalau misalnya tidak bisa sekarang, nanti Bu Pintaka boleh menyampaikan kepada Mbak Rita ya di hari-hari apa gitu, di jam berapa ada ruangan di kimia yang bisa dipakai oleh prodi PPG. Itu seperti itu saja. Ya. Siap, Prof. Ya. Nanti saya informasikan langsung ke Mbak Rita. Baik, baik. Terima kasih Bu Pintaka. Kemudian dari fisika siapa ya? Kalau fisika siapa? Halo. Zeni, Bu, tapi beliau belum masuk ini, Bu. Pak Zeni. Siapa ya fisika yang ya selain Bu belum Nurul? masuk, Pak? Bu Nurul? Halo, Bu Nurul? Ada Bu Nurul? Kita. Ya, ada. Halo ya. Mudahan ada info ya. Bu Rita, nanti saya chat ya PDF-nya ya. Soalnya sama seperti di biologi, kita juga kemarin ada yang dipinjam ke prodi PAUD. Oke, baik Bu Nurul. Ya. Oke. Ya, nanti ya menyusul tadi ya. Betul. Kemudian apa lagi ya? PJOK ya? Iya, Pak Jupri. Ada? Dokter Jupri. Jupri, mana Dokter Jupri? Halo, Pak Jupri, ada? Siap, Prof. Siap. Ya. Cuma gambar saya ini kok nggak kelihatan. Padahal saya udah buka kamera, Prof. Nah, apa-apa Pak Jupri. Nanti disampaikan aja ke Mbak Rita ya. Halo? Ya. Iya, Prof. Ketersediaan ruangannya di hari apa dan di jam berapa? Ya. Iya, iya. Baik. Nggak apa-apa di lapangan, Prof, kan? Bisa juga di lapangan kan? Iya, karena langsung praktek. Tapi kalau misalnya ada ruangannya, siapa tahu bisa digunakan oleh prodi yang bidang studi lain di PPG kan? Iya, kalau Prof. ada ruangan kosongnya ya. Ya, kita ada. Iya. Nah, baik. Ada, Prof. Ada. Insya Allah ada. Baik ya. Nah, nanti disampaikan harinya sama jamnya. Ya. Siap, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Itu berarti yang di Gunung Kluak mungkin sudah ya, Bapak Ibu ya? Masih ada prodi yang di Gunung Kluak? Sudah ya? Halo, Bro Makrin. Iya. Iya, betul. Kenapa, Pak? Ya. Bro Makrin, Pak Pardosi. Iya. Itu bisa dilaksanakan ya hari Sabtu dan Minggu, diakui kah? Jangan. Sebentar, Pak. Sebentar Pak, kami masih koordinasi ruangan sebentar ya Pak ya. Ya, bentar ya. Oh iya kebetulan. Oh iya sudah di Gunung Kluak, sudah di Banggris ya. Pak Pardosi betul. Pak Pardosi, halo. Nah kami butuh kalau misalnya di Banggris di hari apa ya Pak Pardosi yang kosong? Makanya saya apakah bisa Sabtu sama Minggu diakui kah itu gimana gitu? Misalnya gitu ya karena. Misalnya pada situ ruangan, bisakah Sabtu atau Minggu bisakah? Ya, kalau Sabtu mungkin masih bisa. Kalau Minggu kan libur ya semuanya. Oh gitu ya, nggak bisa ya. Ya, Sabtu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau Minggu kan memang hari libur toh Pak ya.
Iya, nanti kita koordinasi dulu sama Ya. schedule mereka kan, karena Ya. sampingnya kan praktek juga ya, nanti akan kita perhatikan. Iya, ya. toh enggak setiap saat kan mereka ada di sana gitu kan. Cuman untuk memenuhi yang 60% tadi pertemuan gitu kan. Dan semestinya kan mereka 1 kali tatap muka, kadang bisa 2 kali pertemuan gitu kan ya. Iya kan. Iya, Jadi iya. kalau kita lihat tadi 8 kali pertemuan, bisa misalnya kalau 2 kali pertemuan dalam 1 tatap muka berarti hanya butuh 4 kali kan. Ya. Ya, 4 kali tatap muka. 4 kali tatap muka sudah bisa memenuhi 8 kali pertemuan. Asal tatap muka itu dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 12 kan biasanya ya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Pardosi ya. Nanti tinggal Bapak ini nanti menyampaikan ke Mbak Rita ya. Hari apa kosongnya, kemudian jamnya jam berapa. Ya. Pak Rin, itu sudah ada kah judul untuk mengajarnya setiap dosen? Kita perlu tahu juga dosen-dosennya kan siapa itu. Sudah ada ya? Sudah. Ini yang diundang ini semua ini. Karena selesai ini kami akan merefresh lagi bagaimana membimbing pembelajaran PPG. PPG guru, PPG calon guru. Ya, setelah ini. Ya. Halo. Dosen-dosen mengajar ya, sudah ada ya, ada ini ya, semua ini. ya. Ya. Ini sebagian sudah masuk di Zoom ini yang akan mengajar. Ya. Baik, Prof. Ya. Makanya disamakan persepsi dulu, nah sehingga mungkin kita refresh lagi gitu ya, karena karena kemarin ada hasil evaluasi, ada dosen yang enggak pernah buka LMS gitu, terus enggak ini ya, jadi tidak kelihatan jejaknya gitu ya di LMS ya. Nah, oke itu. Lalu ada Bu siapa Kaprodi yang di Benggri selain Pak Pardosi siapa lagi ya? Mohon maaf ya saya. Pak Sukriyadi. Halo? Pak Sukriyadi, Prof. Oh, Pak Sukriyadi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Sukriyadi. Ya. Terima kasih Prof. Martin izin menyampaikan. Kok kecil suaranya Pak Sukriyadi atau saya yang? Halo? Halo Prof. Terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar tadi enggak? Ya. Izin melaporkan sebelumnya sempat koordinasi dengan Mbak Rita tanggal 4 pada saat orientasi kemarin, dan memang PGSD masih kekurangan ruang kelas Prof, karena memang kelas aktif saat ini ada 15 kelas di PGSD dan 5 setiap angkatan Prof. Jadi untuk saat ini belum ada ruangan selain hari Sabtu Prof. Itu saja Prof, terima kasih. Oke, berarti hari Sabtu ada gitu ya? Bisa kalau Sabtu ya? Bisa Prof, ada 5 ruangan kami kosong hari Sabtu. Hari Sabtu ya, baik. Ya, terima kasih Pak Sukriyadi konfirmasinya. Selanjutnya Kaprodi mana ya? Saya Prof. Bu Eli ya? Iya, ekonomi ya. Sorry Bu Eli. Ya, silakan. Untuk di prodi ekonomi, Prof, yang bisa digunakan ruangannya hanya di hari Sabtu saja, Prof. Karena dari hari Senin sampai Jumat kami sampai pukul 17 kuliahnya. Jadi nanti saya koordinasi dengan Mbak Rita untuk mengkondisikan, karena saya dengar untuk ekonomi dan PKN nanti bisa sama-sama. Oke, ya karena rumpun kan ya kita. Rumpunnya sama rumpun sosial, Prof. Ya, mengelola rumpun. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Mbak Eli konfirmasinya. Dan masih ada ya di Benggris? Prodi apa lagi ya? Sudah habis nampaknya bahasa Bu. Pak Rusli. Tapi bahasa di ini ya. Pahlawan. Di Pahlawan ya. Kita tetap akan ini ya mahasiswa ke sana ya berarti ya. Baik. Siapa kaprodinya kalau di Rusyidi. Atau yang bisa mewakili bahasa Inggris kan ada juga ya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris ya Pak kaprodinya. Kaprodinya Pak Iwan, Bu. Oh. Izin ya, tapi kalau boleh menyampaikan Bu, kalau ya, di boleh, Bu. Pahlawan itu
di hari Senin sampai Jumat ruangan bisa digunakan setelah mulai jam 4 lah Bu, sekitar jam 4. Ada beberapa mungkin 2 atau 3 ruangan bisa digunakan jam 4. Kalau hari Sabtu mungkin juga bisa ada 2 ruangan yang bisa, karena sisa ruangan lain biasanya digunakan oleh mahasiswa kegiatan untuk hima. Begitu Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni konfirmasinya. Nanti Sama-sama, Prof. selanjutnya bisa disampaikan ke Mbak Rita ya. Iya, Jadi baik Prof. akan di list, lalu dari hasil list itu disusun jadwal gitu ya. Kalau Baik, dari Prof. bahasa Indonesia, halo? Sama Prof. Sama ya? Rata-rata begitu Sama ya? juga ya, karena datanya ada di jurusan begitu. Ya, berarti sudah ya, berarti kita sudah menyepakati ya terkait penggunaan ruangan yang tersedia di prodi masing-masing gitu ya. Nanti berdasarkan itu kami akan menyusun jadwal untuk penggunaan ruangannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan merefresh lagi ya bagaimana kita membimbing ya pembelajaran ya untuk mahasiswa PPG calon guru ya. Silakan Mbak Rita, minta tolong di share screen ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah ada share screen ya yang berisi tentang PPT ya atau PowerPoint ya tentang alur pembelajaran yang nanti Bapak Ibu akan melalui alur ini dalam melaksanakan pembimbingan dengan mahasiswa PPG. Karena mahasiswa PPG calon guru itu berbeda pembelajarannya dengan mahasiswa PPG guru tertentu. Apalagi saat ini mahasiswa PPG guru tertentu tidak ada lagi pembelajaran. Mereka pembelajarannya bukan lagi di Merdeka di kita, tetapi mereka melakukan pembelajaran di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar ya. Jadi mereka sudah ada platform sendiri, sehingga mereka tidak ada lagi pembelajaran di LPTK. Yang ada pembelajaran di LPTK tinggal PPG calon guru. Nah, tolong ini diperhatikan sekali Bapak Ibu karena ada hasil evaluasi ya. Terlihat ada dosen yang jarang ya, jarang membimbing dan membuka ya aktivitas ya yang terkait dengan Merdeka ini yang ada di ada di aplikasinya. Kita aplikasinya apa ini namanya Rita? Canvas, Bu. Canvas. Ya. Nah, ini jadi ada di aplikasi Canvas sekarang. Kalau dulu kan kita mengenal LMS. Nah, sekarang Canvas ya. Nah, sehingga berdasarkan hal itu kami memandang bahwa masih perlu lagi merefresh Bapak Ibu terkait pembimbingan pada mahasiswa PPG calon guru. Mari kita lihat lagi ya Bapak Ibu untuk mengingat lagi gitu ya. Coba di share screen, lanjut Mbak Rita. Ya. Nah, jadi seperti biasa ya, Merdeka itu kan kita tahu dia merupakan akronim ya, singkatan ya. M itu mulai diri. Ini, nah apa yang terjadi pada alur yang pertama ini? Apa yang akan dilakukan gitu ya, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Ya. Nah, pada mulai diri ini berisikan gambaran singkat mengenai topik, tujuan dan latar belakang topik ya. Jadi setiap mata kuliah itu ada beberapa topik ya. Nah, ada yang 5 topik, ada yang 6 topik. Nah, setiap topik itu ada alur ini, Merdeka. Ya. Nah, jadi misalnya topik 1, pasti ada alur Merdeka. Nah, sehingga Bapak Ibu akan mencermati itu gitu kan ya. Jadi misalnya kalau gitu aktivitas saya di alur Merdeka itu apa gitu pada topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Nah, kebanyakan aktivitas mulai diri pada setiap topik berisikan gambaran singkat mengenai topik, tujuan dan latar belakang topik. Pada bagian ini disediakan juga ada situasi, ada berita atau kasus, bisa secara tulis atau video. Nah, berikutnya disediakan pertanyaan-pertanyaan reflektif
untuk menggali pengalaman dan pemahaman mahasiswa terkait topik. Berarti jelas sekali di sini aktivitas mahasiswa itu adalah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ya, yang terkait dengan tadi ya, yang apa yang dia lihat atau yang dia baca yang secara tertulis maupun apa yang dia lihat dalam video gitu. Nah, selain itu juga mahasiswa didorong ya. Jadi ini dosen perlu mendorong mahasiswa untuk menemukan pertanyaan esensial terkait topik yang mereka baca atau mereka nonton di setiap topiknya itu, baik topik 1, topik 2 dan sebagainya macam ya. Nah, ini sudah dikasih lagi catatan bahwa dalam aktivitas mulai diri, dosen menyediakan, nah ini kasus atau situasi atau pertanyaan esensial. Nah, namun ini opsional, bisa jadi mahasiswa yang menemukan, dan pertanyaan reflektif gitu ya. Nah, jadi kadang juga di topik itu sudah ada pertanyaan reflektif. Tapi kalau belum, berarti dosen yang masuk di mulai diri ini lalu memancing dengan pertanyaan yang bersifat reflektif yang terkait dengan topik ya. Baik, lanjut. Setelah mulai diri, jadi M yang pertama merdeka ya. Lalu alur yang kedua itu adalah E, eksplorasi konsep. Nah, pada bagian ini itu berisi uraian materi sejumlah informasi terkait topik pembelajaran. Nah, topik pembelajaran yang ada pada misalnya topik 1 tentunya beda dengan topik 2 gitu ya, dan seterusnya. Lanjut Mbak Rita. Nah, pada eksplorasi konsep itu penyusun modul memaparkan konsep-konsep terkait topik yang akan dipelajari. Jadi di sini berisi tentang konsep ya. Konsep-konsep yang akan dipelajari. Jadi kalau di disertasi atau ini kajian teorinya ada di sini gitu ya. Nah, mahasiswa kemudian mempelajari konsep secara mendalam dan mengerjakan lembar kerja yang bersifat reflektif secara individual untuk memperkuat pemahaman yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sebelumnya itu berarti yang dibahas pada mulai diri, bisa mulai diri, atau kalau dia topik 2 berarti yang dibahas di topik 1. Nah, pembelajaran pada tahap ini dapat dilaksanakan secara deduktif dan atau induktif. Pembelajaran deduktif dilakukan melalui penjabaran materi yang diikuti dengan latihan untuk memperkuat pemahaman. Kemudian pembelajaran induktif dilakukan melalui aktivitas, eksperimen atau latihan terlebih dahulu yang diikuti dengan penjabaran materi dengan konfirmasi. Konsep atau materi bisa juga disediakan dari berbagai sumber. Tautan atau sumber dapat ditulis di modul. Ya, jadi Bapak Ibu bukan hanya terpaku pada materi yang sudah ada di eksplorasi konsep ini, bisa juga Bapak Ibu memperkaya dan menautkannya di dalam sumber yang ada di modul. Nah, ini ada catatannya. Di bagian ini dosen selain dapat memberikan beberapa konsep utama terkait topik, juga dapat merujuk pada pranala, luar, atau valid dan kredibel sebagai sumber belajar mahasiswa untuk memperkaya pemahaman mahasiswa. Jadi dibolehkan dosen untuk memperkaya pemahaman dengan menautkan pustaka yang relevan atau konsep-konsep yang relevan yang dimiliki oleh dosen yang dirasa belum cukup yang tertuang di dalam konsep-konsep yang tertuang pada eksplorasi konsep, sehingga lebih memperkaya. Lanjut. Nah, merdeka berarti R ya. R itu adalah singkatan dari atau akronim dari ruang kolaborasi. Nah, namanya saja ruang kolaborasi berarti mereka pasti akan dibentuk menjadi kelompok ya. Nah, karena di situ mereka akan latihan secara berkelompok ataupun berpasangan ya. Lanjut ya. Nah, apa yang akan terjadi di ruang kolaborasi? Pada bagian ruang kolaborasi dirancang agar mahasiswa secara berkelompok melakukan kerjasama untuk mencari informasi secara aktif dan ilmiah, bisa menjawab pertanyaan esensial dalam bentuk studi kasus, proyek, atau yang lainnya. Nah, ini ada catatannya. Dalam bagian ini, dosen dapat memberikan panduan tugas seperti pembagian kelompok dan durasi tugasnya. Ya, jadi yang membagi kelompok itu adalah dosen gitu ya. Lanjut.
Nah, lalu kita masuk ke alur yang keempat, D, yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, pada bagian ini, apa yang sudah mereka kerjakan di dalam kelompok tadi di bagian apa tadi? Sebentar, ruang kolaborasi ya, mereka kerjakan di situ, maka mereka akan presentasikan pada demonstrasi kontekstual. Nah, di sini makanya di sini ada presentasi, simulasi kah, atau bermain peran di depan rekan-rekannya. Lanjut, ya. Nah, setelah itu masuk ke sebentar, ini masih demonstrasi kontekstual. Pada bagian demonstrasi kontekstual, mahasiswa melakukan unjuk kerja hasil ruang kolaborasi dalam bentuk presentasi, simulasi proyek, simulasi atau proyek, kasus, dan lain-lain sesuai dengan kekasan mata kuliah masing-masing. Nah, di sini ada catatannya. Pada bagian ini dosen dapat memberikan panduan penilaian, misalnya menggunakan rubrik dan lainnya. Lanjut. Nah, ini alur merdeka yang E-nya, elaborasi pemahaman. Nah, di sini memberikan pendapat atau pertanyaan. Biasanya seperti itu. Coba kita lihat. Nah, pada elaborasi pemahaman ini dirancang untuk mengelaborasi pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang sedang dipelajari. Beberapa opsi kegiatan yang dapat dilakukan seperti satu, mahasiswa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan atau konsep yang belum dipahami selama proses pembelajaran. Kemudian mengundang instruktur, praktisi, atau guru penggerak untuk membahas pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang memberikan gambaran pemahaman mahasiswa. Itu yang terkait dengan elaborasi pemahaman. Ya, lanjut. Nah, lalu kita masuk ke K-nya, ya, alur merdeka pada huruf K, yaitu koneksi antar materi, di mana menghubungkan perkuliahan dengan mata kuliah lain atau kehidupan realita. Ini maksudnya koneksi antar materi. Ya, jadi pada bagian ini diharapkan mahasiswa membuat hubungan antar materi yang sedang dipelajari dengan materi lain dalam mata kuliah yang sama atau dalam mata kuliah lain. Output kegiatan ini dapat berupa mahasiswa membuat poster, infografis, atau peta konsep maupun video, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa memahami hubungan antar materi secara komprehensif. Nah, ini ada catatannya, pastikan bobot penugasan secara keseluruhan. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya, merdeka A-nya ini ya, aksi nyata, yaitu melakukan refleksi kembali terhadap capaian pembelajaran. Ya, lanjut Mbak Rita. Nah, aksi nyata, kegiatan di bagian akhir alur merdeka itu adalah aksi nyata, adalah refleksi terhadap proses pembelajaran. Jadi sudah selesai satu topik kan. Nah, makanya terakhir itu adalah aksi nyata, di mana refleksi meliputi hal apa yang telah berubah dari diri mahasiswa, kemudian hal apa lagi yang ingin dipelajari. Nah, selain itu mahasiswa juga membuat rancangan aksi nyata. Selain refleksi, mahasiswa juga membuat rancangan aksi nyata yang dapat berupa rancangan tindakan atau kegiatan yang akan dapat diterapkan di ruang kelas ketika mereka akan mengajar. Nah, ini catatannya. Dalam bagian ini dosen dapat menyediakan pertanyaan-pertanyaan refleksi, bagan rancangan aksi nyata akan dibuatkan secara seragam gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini yang terkait, saya refresh lagi alur merdekanya. Terus mungkin coba kita buka salah satu topik ya Mbak Rita untuk melihat apa tadi merdeka itu di setiap topik ya. Setelah sudah ada pemahaman awal ya terkait alur merdeka. Coba lihat satu topik lalu kita buka. Oke, baik Bu, saya siapkan dulu. Ya, coba ya satu topik saja lalu kita buka.
Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah ada. Nah, ini mengambil contoh mata kuliah pembelajaran sosial emosional ya. Ini kebetulan ada di semester 2. Nah, ini tadi yang saya bilang topik-topik ya. Nah, jadi ini untuk pembelajaran sosial emosional ada 5 topik. Coba kita buka topik 1 ya. Nah, ini ya. Jadi topik 1 itu terkait kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau KESEL ya. Itu topik 1. Nah, ini yang kita lihat ya Bapak Ibu. Ini kan ada mulai diri ya tadi ya. Nah, mulai diri ya. Kemudian dimulai diri mereka akan mengerjakan ada LK1 sampai dengan LK4. Nah, jadi sebaiknya sebelum Bapak Ibu ini sudah dibaca-baca gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga terlihat bahwa ada jejak Bapak Ibu di kanvas ya sebelum melakukan pembimbingan kepada mahasiswa PPG calon guru ya. Jadi ini tadi ada mulai diri ya, kemudian ada ruang kolaborasi, eksplorasi konsep ya. Coba diklik, bisa diklik ya. Misalnya kalau mulai diri udah jelas ini mereka mengerjakan LK ya untuk topik 1 ya. Kemudian eksplorasi konsep kita lihat. Nah, ini eksplorasi konsep ya, ini terkait dengan definisi pembelajaran. Ini di sini kan konsep-konsepnya atau terkait kajian-kajian konseptualnya itu berada di eksplorasi konsep ini. Nah, jadi ini sehingga ada definisi pembelajaran sosial emosional ya. Itu yang eksplorasi konsep ya. Balik. Nah, ini ruang kolaborasi. Nah, tadi kan secara berkelompok kan? Ya. Nah, ini sudah ada tuntunannya gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu boleh minta mereka share gitu ya. Aktivitasnya misalnya apa sehingga tidak keluar dari tuntunan yang ada di kanvas ini. Ya, kalau saya sendiri membimbing mereka saya minta share screen gitu ya. Jadi betul-betul apa yang ada di kanvas itu yang terbahaskan dengan baik. Tinggal kita menambahkan jika masih kurang, lalu kita beri pemahaman kita perkaya pemahaman mereka dengan pusaka atau wawasan lain yang ada pada kita gitu kan. Ya. Ini ya. Ya, ini ruang kolaborasi ya. Baru pindah setelah ruang kolaborasi itu apa itu? Nah, jadi ini masih ruang kolaborasi. Ini sudah ada petunjuk apa yang mereka akan lakukan gitu kan? Di ruang kolaborasi. Nah, lalu mereka akan mengunggah tugas, ini jelas sekali. Nah, ini yang dimaksud rubrik penilaian tadi. Ya, ini ada juga di sini ya. Lalu terus lagi Mbak Rita setelah ruang kolaborasi kita ke lanjut ya. Demonstrasi kontekstual mestinya kan? Ya. Ini masih ruang kolaborasi ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu akan di dalam satu topik itu akan menyelesaikan merdeka gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya biasanya tadi 5 topik ya. 5 topik berarti kan habisnya 14 kali pertemuan kan? Ya, kalau 5 topik ya, berarti kan 14 bahagi berapa tadi ya? 14 bahagi 5. Nah, itulah jumlah pertemuan di setiap topik kan? Ya, begitu kan Bapak Ibu memaknai ya? Halo? 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 Iya, Prof. Iya. Jadi gitu ya mestinya memaknai ya. Jadi misalnya ini kebetulan mata kuliahnya pembelajaran sosial emosional. Itu ada 5 topik. Nah, 5 topik ini kan setiap mata kuliah itu kan 16 kali pertemuan. Tetapi 2 pertemuannya sudah tidak bisa digunakan karena itu untuk UTS dengan UAS kan tadi ya. Nah, sehingga tinggal ada 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan ini nanti Bapak Ibu bagi dengan jumlah topiknya. Nanti ketemunya berarti
Bapak Ibu nanti yang membagi topik 1 tuh misalnya berapa kali pertemuan gitu. Lalu nanti dibagi di situ dari 14 itu pertemuan mana kemana yang misalnya pakai luring, mana yang pakai daring gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Setelah demonstrasi kontekstual lanjut lagi Mbak Rita. Demonstrasi kontekstual ya. Nah, baru akan ke elaborasi pemahaman ya pasti ya. Elaborasi pemahaman. Nah, oke, baru masuk ke koneksi antar materi ya. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi ya. Setelah ini kita lanjut. Nah, pasti koneksi antar materi ya. Oke, nah ini ya tadi yang ini. Lalu terakhir itu adalah aksi nyata. Merdeka ya, yang terakhir aksi nyata. Jadi tolong Bapak Ibu selalu membuka ini ya, supaya kelihatan jejak pembimbingannya. Bapak Ibu pun ada jejak di kanvasnya. Jadi karena perkuliahan PPG tidak sama dengan S1 ya. Jadi jangan kali-kali Bapak Ibu kasih kuliah gitu kan ya. Bukan, harus membuka ini. Harus ada mulai dirinya, ada ini gitu kan. Itu makanya butuh kita penyamaan persepsi. Bagi yang baru akan mengampu dan yang sudah mengampu itu mungkin tinggal refreshing lagi gitu ya. Jadi jangan samakan memberikan kuliah di PPG dengan memberikan kuliah di S1. Ya itu perlu sekali pemahaman kita gitu ya. Nah, sehingga sebelum menjadi pendamping di mata kuliah PPG maka Bapak Ibu diberikan penyamaan persepsi seperti ini gitu ya. Karena sudah ada aturan mainnya untuk kurikulum yang berlaku di PPG di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi berbeda gitu. Kasihan mahasiswanya gitu ya. Yang tidak sama pembelajaran yang diperoleh dengan mahasiswa lain di tempat lain sehingga kesulitan dalam mengikuti UKM PPG. Ya. Mungkin begitu saja. Lalu nanti Mbak Rita mungkin akan menyampaikan terkait bagaimana cara melakukan penilaian ya. Karena ini juga pertama masuk ke LMS dulu, Bu. Paling penting. Pertama untuk masuk ke LMS dulu. Ya, itu ya. Berarti mungkin dari saya demikian ya. Cukup. Ya, cukup. Oke, ya. Baik, silakan Mbak Rita ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Prof. Makrina yang sudah menjelaskan terkait dengan alur merdekanya. Selanjutnya kita masuk ke bagian akun yang akan kita gunakan memploting Bapak Ibu masuk ke kelas Canvas karena berbeda dengan metode SIM PKB sebelumnya ya Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti di PPG Prajabatan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah nanti kami akan share link spreadsheet kepada Bapak dan Ibu untuk memfollow up email yang akan kami gunakan untuk diploting ke PPG Prajabatan atau calon guru. Yang pertama, pastikan email itu adalah gmail.com atau unmul.ac.id. Jadi kita tidak menggunakan email di luar itu, Bapak dan Ibu, misalnya Yahoo, itu nggak akan connect ke akun Google-nya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengajar di PPG Prajabatan, karena saya punya track record email yang digunakan, bila mana Bapak Ibu mau mengganti, boleh silakan saja. Yang penting email tersebut bisa terbuka di device Bapak Ibu masing-masing, itu ya. Kemudian berikutnya mohon izin nanti kami akan membuatkan grup WhatsApp grup supaya mempermudah koordinasi. Untuk 1 semester ini Bapak dan Ibu, saya minta tolong Mbak Erna dan Mbak Heti akan mengakomodir WhatsApp grupnya. Tuh. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan sedikit mempresentasikan terkait untuk masuk ke laman LMS Pendidikan Profesi Calon Guru. Oke, baik Bapak Ibu, untuk masuk ke laman LMS, yaitu aplikasi Canvas, bisa digunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa melalui email atau melalui PMM. Tentu Bapak dan Ibu mungkin ada bekerja sama atau pernah bertugas di BGP, mungkin sudah punya akun PMM-nya gitu ya, Bapak dan Ibu.
Yang pertama, kalau masuk melalui PMM, linknya akan kita share juga ke Bapak dan Ibu. Ini adalah linknya yang akan kita share ke grup nanti. Kemudian setelah Bapak Ibu mengklik ini, maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Klik masuk dulu, kemudian pastikan email yang Bapak Ibu klik adalah email yang saya masukkan ke dalam aplikasi Canvas-nya. Kalau misalnya di luar email tersebut, Bapak Ibu nggak akan bisa masuk. Jadi pastikan yang sudah Bapak Ibu berikan ke saya emailnya, nanti spreadsheet-nya bisa dilihat di situ. Kemudian di sini ada catatan Bapak dan Ibu, untuk dapat masuk ke platform Merdeka Mengajar, gunakan Belajar ID. Itu bagi yang guru misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu dosen, gmail.com itu bisa sama unmul.ac.id. Karena nanti saya akan create email tersebut untuk bisa masuk ke aplikasi PMM. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, untuk informasi lengkapnya, kita akan juga share panduan, ada di link ini, nanti kita akan share panduan juga, Bapak Ibu bisa baca-baca sambil untuk bagaimana cara login. Kemudian setelah itu, setelah emailnya masuk, pastikan Bapak Ibu mengingat passwordnya masing-masing ya, email, karena email ini kan adalah email pribadi, tentunya Bapak Ibu yang mengingat untuk passwordnya. Setelah itu klik berikut dan saya setuju, maka akan muncul tampilan dashboard-nya. Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa, maka akan muncul salah satu, hanya satu modul saja di dashboard Bapak Ibu nanti. Kemudian kalau masuk melalui email, nanti akan ada undangan dari LMS GTK setelah saya masukkan email Bapak dan Ibu ke Canvas-nya. Gitu. Kan ada email seperti ini, kemudian untuk email akan diberitahu, tapi passwordnya nggak akan diberitahu Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu sendiri yang tahu, ini khusus untuk yang dosen. Gitu ya. Setelah itu bisa pilih Get Start, kemudian akan muncul akan muncul ini Bapak dan Ibu setelah klik Get Start, maka Bapak Ibu akan langsung lihat dashboard-nya ini. Itu kalau email lebih simpel dia. Tapi kalau lewat PMM maka akan melalui beberapa tahapan. Gitu ya. Ini terkait Bapak Ibu masuk ke LMS-nya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini saya minta tolong untuk memperbaiki email-emailnya dulu. Saya akan kirimkan link spreadsheet-nya di chat Zoom ini ya, Bapak dan Ibu. Karena deadline untuk penginputan di hari ini per jam 5 sore. Jadi minta tolong untuk Bapak Ibu yang baru untuk mengisi spreadsheet-nya. Berikut saya kirimkan. Silakan diakses Bapak dan Ibu untuk email-emailnya. Kemarin saya ngambil data di kepegawaian, barangkali nggak cocok Bapak Ibu untuk emailnya. Silakan diperbaiki secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, boleh diperbaiki emailnya bila ada yang mau diperbaiki. Sambil berjalan. Ya. Mbak Rita, itu yang di link itu kan email saya benar pintaka.unmul
Cuman Unmulnya kok jadi Universitas Munawarman ya? Nggak salah kan, Mbak? Saya ngambilnya di data kepegawaian, Bu. Saya kurang tahu. Jadi kalau mau diperbaiki, perbaiki saja, Bu. Untuk yang Kayaknya email institusi Unmulnya nggak dipanjangin deh, Mbak. Kan gitu institusi ya. sama. Coba dicek di link itu kok Unmulnya dipanjangin Universitas Munawarman. Iya, Mungkin nanti jadi bisa dicek lagi, Mbak. bisa Semua perbaiki aja, institusi Bu. kan Unmul ya, fkip.unmul.ac.id. Iya. Sama semua. Ya, itu aja, Mbak. Baik. Kemudian sambil jalan mengisi link spreadsheet, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan lini masa pembelajarannya ya, Bapak dan Ibu. Ibu Rita, Iya, Pak. kami kayaknya belum berubah nama prodi di situ ya, atau memang prodi PJOK yang dipakai di situ. Iya, Sekarang Pak. kami Penjas sekarang ya. Kalau di pengkelasan, Pak, namanya yang bisa diperbolehkan itu ya yang saya cantumkan di situ, Pak. Oke, makasih kalau gitu. Saya Baik. kabari teman-teman. Ya. Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan untuk lini masa pembelajarannya. Bapak Ibu bisa kita perhatikan untuk di sini harusnya kita mulai per tanggal ini, tapi kita kita undurkan ke hari Rabu. Nanti bisa melihat jadwal kosong lagi untuk mengisi Senin dan Selasanya. Kapan kita bisa dosen yang mengampu mata kuliah di Senin Selasa bisa menggeser waktu. Kemudian untuk mulai UTS-nya itu di tanggal 11 Bapak dan Ibu sampai tanggal 17 November. Ini juga akan kita share ke Bapak dan Ibu semua terkait lini masa. Kemudian untuk tanggal UAS-nya ini 23 sampai dengan 31 Desember. Untuk soal UTS dan UAS tentunya ada yang sudah ada di LMS atau di Canvas ini Bapak dan Ibu. Tapi jika Bapak Ibu dosen mengecek di LMS-nya masing-masing belum ada UTS atau UAS-nya, bisa menyusun soal UTS dan UAS-nya dan diserahkan ke admin minimal 1 minggu sebelum karena kita harus generate ke dalam LMS-nya. Kemudian untuk penilaian akhir Bapak dan Ibu ini yang sangat penting dan sangat fatal bila kita tidak mengisi sesuai dengan lini masa ini, maka tidak bisa anak-anak itu akan mengikuti ujian karena syarat ujiannya adalah mereka harus ternilai di semester 1 dan semester 2. Di mana LMS Canvas ini untuk penutupannya tidak di LPTK atau bukan di saya, tapi itu ada di pusat. Jadi kalau misalnya kita tidak mengisi nilai sesuai dengan tanggal tersebut, maka saya mengajukan ajuan lagi untuk merubah tanggal akhir penginputan nilai. Dan ini memakan waktu cukup lama. Jadi mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan waktu untuk penginputan nilai akhirnya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk nilai mutunya perlu kita perhatikan juga untuk nilai mutu yang diperlukan di LMS ini. Demikian Bapak Ibu. Dan standar lulusnya adalah di B. Kalau misalnya mahasiswanya di bawah B, maka mereka tidak bisa lanjut ke ujiannya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah untuk nilai mutu yang perlu kita perhatikan juga gitu. Dan itu tadi untuk nilai akhir kami dari admin kelas minta tolong sekali untuk bisa ditepati untuk tanggal-tanggal ini Bapak dan Ibu karena kalau sudah mepet-mepet biasanya akan menilai bypass tanpa ada komen lagi gitu biasanya ya dan itu biasanya agak sedikit fatal kemudian karena menilainya sudah bypass tidak cek lagi nih yang mahasiswa upload itu benar nggak itu tugas dia. Karena banyak mahasiswa yang mucil dan nakal Bapak dan Ibu, dia hanya mengupload kertas kosong, blank gitu ya. Kemudian ada juga yang mengupload jadwal kuliah atau jadwal PPL-nya. Itu pernah kita temukan dan kita menjadi kena tegur karena kok dinilai kalau nggak sesuai gitu. Kemudian setelah itu
mereka mengupload itu supaya mereka bisa melangkah ke berikutnya, Bapak Ibu. Gitu sebenarnya. Jadi tolong diperhatikan juga kalau mereka menguploadnya kosong atau mengupload dokumen yang salah atau copy paste tanpa ngubah nama, itu kan fatal ya kalau dicek lagi oleh GTK gitu. Jadi karena kena teguran seperti itu. Kemudian juga yang misalnya tidak pernah turun, jangan diberi nilai juga Bapak dan Ibu, karena ada kala yang sudah nggak hadir dari pertemuan kedua sampai selesai, kok lulus gitu ya, sementara kita cross-check ke ketua kelasnya ternyata nggak pernah hadir. Itu juga menjadi catatan karena di LMS-nya tidak ada track record dan itu juga dipertanyakan oleh Pokja calon guru. Itu terkait dengan lini masa dan penilaian. Kemudian di sini saya akan memberikan sedikit tutorial Bapak Ibu untuk melakukan penilaian di LMS-nya. Untuk penilaian Bapak dan Ibu, ini tadi ya yang kita buka adalah emosional ya. Nah, kita menilai itu di speed grader Bapak dan Ibu ya. Kalau nanti misalnya kita lihat nih daftar tugas dulu, kita klik di sini. Daftar tugas akan muncul misalnya. Kemudian kita melihat yang ini. LK1. Dulu kita ambil yang unggahan. Karena Mbak Rita, ya Pak, sepertinya belum bisa muncul kalau belum ada yang diunggah, belum ada yang anak-anak mahasiswa itu mengunggah. betul, iya, betul. Nanti kita sepakati untuk mereka harus disiplin mengumpul tugas ya Pak, untuk itu. Kemudian untuk menilai, Bapak Ibu bisa klik yang speed grader ini. Ini kita bisa melihat nih Bapak dan Ibu dan kita bisa memberi penilaian atau komentar di sini lalu disubmit gitu. Jadi per setiap topik itu juga bentuk rubriknya berbeda-beda sesuai dengan tagihan tugasnya ya Bapak dan Ibu, bisa dilihat nanti. Ini adalah salah satu contoh yang harus kita isi. Misalnya di sini kita isi berapa sesuai dengan tugas yang dia submit, kemudian di sini komentarnya apa, lalu di submit di sini ya. Saya nggak bisa memberi contoh karena ini gelombang sebelumnya yang sudah direkap nilainya Bapak Ibu. Baru kalau kita mau lanjut, kita bisa klik yang sebelah sini. Ya. Oke. Itu kita melakukan penilaian berdasarkan unggahan tugas. Kemudian untuk mengecek kelengkapan nilai Bapak dan Ibu kita bisa lihat di sini. Untuk kelengkapan nilai kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu per topiknya apakah sudah ternilai atau belum gitu ya. Sampai pada akhir pembelajaran di sini bisa 100% atau total yang mereka dapatkan dari nilai-nilai yang sudah kita beri. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dan karena ini bentuknya kuis, jadi mereka bisa mengisi 100% gitu. Coba kita cari yang bentuknya unggahan. Misalnya ini yang bentuk unggahan.
Kalau untuk yang bentuk unggahan Bapak dan Ibu, kalau ini akan muncul tugasnya ya, nama kelompoknya, kemudian di sini kita bisa memberi nilai, kemudian komentarnya apa. Di sini juga bisa kita lakukan, ya. Lalu di-submit. Ini bentuk unggahan. Kalau misalnya di sini masih blank Bapak Ibu, lalu ada yang tulisan warna